Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anas Argo Dipto Adi dengan NIM 2378856 dari kelas F angkatan 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia. Nah, untuk pengertian dari strategi manajemen sumber daya manusia adalah merujuk pada rencana jangka panjang yang dirancang untuk mengelola tenaga kerja dalam organisasi secara efektif. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk menyelaraskan kebutuhan sumber daya manusia dengan tujuan bisnis organisasi. Dengan kata lain, strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki karyawan yang tepat dengan keterampilan yang sesuai, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan juga produktivitas. Selanjutnya ada pengertian dari strategi analisis sumber daya manusia. Untuk pengertiannya yaitu adalah proses evaluasi terhadap kebijakan, praktik, dan proses manajerial yang terkait dengan pengelolaan karyawan dalam organisasi. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan dalam manajemen SDM, serta mengetahui bagaimana strategi SDM dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada tujuan strategi manajemen SDM. Nah, untuk tujuan yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas organisasi. Yang kedua, menjamin kesejahteraan dan pengembangan karyawan. Yang ketiga, ada memastikan keberlanjutan bisnis dengan memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya ada manfaat strategi manajemen SDM. Nah, untuk yang pertama adalah pengoptimalisasi potensi karyawan. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan juga keterampilan. Nah, yang ketiga adalah menciptakan budaya organisasi yang positif. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi biaya. Selanjutnya ada proses manajemen strategis. Nah, untuk proses manajemen strategis ini dibagi menjadi 4. Nah, untuk yang pertama adalah proses perencanaan manajemen. Proses perencanaan manajemen adalah dasar yang dimulai dari menetapkan tujuan, membuat proyeksi perencanaan dasar, meninjau tindakan alternatif, mengevaluasi opsi yang terbaik, dan selanjutnya memilih dan melaksanakan rencana yang akan ditetapkan. Nah, untuk proses yang kedua adalah manajemen strategis. Nah, proses ini mengidentifikasi dan mengeksekusi rencana strategis organisasi dengan menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan permintaan lingkungan. Nah, yang ketiga adalah perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah cara yang ditetapkan atau kebijakan yang dirumuskan manajer. Jadi manajer harus membuat rencana strategis. Rencana strategis ini merupakan rencana keseluruhan perusahaan mengenai bagaimana mereka akan menyesuaikan kekuatan dan juga kelemahan internal dengan kesempatan dan ancaman eksternal. Tujuannya adalah untuk mempertahankan keunggulan yang kompetitif. Nah, dan proses yang terakhir adalah tahapan proses manajemen. Nah, tahapan proses manajemen ini dibagi menjadi 8. Nah, untuk tahap yang pertama adalah tahap bertanya di mana kita sekarang. Yang kedua adalah mengukur situasi. Mengukur situasi adalah melakukan audit internal dan juga eksternal. Dan tahap ketiga adalah menciptakan opsi strategis. Yang keempat adalah meninjau opsi strategis. Dan tahap kelima adalah membuat pilihan strategis. Yang tahap keenam adalah menerjemahkannya menjadi sasaran. Dan yang tahap ketujuh adalah menerapkan strategi. Dan tahap terakhir adalah meningkatkan kinerja dengan SDM menggunakan piranti lunak yang sudah terkomputerisasi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis strategi. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, strategi korporat. Strategi ini berfokus pada keputusan yang diambil oleh organisasi pada tingkat korporat secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk mengarahkan organisasi dalam meraih keunggulan kompetitif dan memperluas pasar. Dan yang kedua ada strategi kompetitif. Strategi ini mengidentifikasi cara membangun
dan memperkuat posisi kompetitif jangka panjang unit bisnis dalam pasar. Keunggulan strategi ini adalah semua faktor yang memungkinkan sebuah perusahaan untuk memindahkan produk atau jasanya dari produk atau jasa pesaing untuk meningkatkan pasar. Dan yang ketiga ada strategi fungsional. Strategi fungsional berfokus pada pengelolaan sumber daya di dalam setiap fungsi atau departemen, seperti pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan lainnya, agar dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan strategis organisasi secara keseluruhan. Nah, yang selanjutnya ada menerjemahkan strategi ke dalam kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Itu yang pertama ada strategi baru, yang kedua ada kompetensi dan perilaku karyawan baru, dan yang ketiga ada kebijakan dan praktik SDM baru. Nah, untuk kebijakan dan praktik SDM baru ini memiliki 4 poin. Nah, untuk poin yang pertama adalah program pelatihan dan komunikasi baru. Poin yang kedua adalah program pengayaan pekerjaan baru. Poin ketiga adalah program kompetensi dan tujuan baru. Dan program yang terakhir ada prosedur seleksi, orientasi, dan pemberhentian karyawan yang lebih baik. Selanjutnya ada alat-alat manajemen sumber daya manusia. Itu dibagi menjadi 3. Nah, untuk yang pertama ada peta strategis. Peta strategis adalah sebuah alat perencanaan strategi yang memberi gambaran besar mengenai bagaimana kinerja setiap departemen berkontribusi untuk mencapai sasaran strategis perusahaan secara keseluruhan. Nah, untuk alat yang kedua itu ada HR Scorecard. Sebuah proses untuk menetapkan sasaran atau metrik finansial dan non-finansial terhadap rantai aktivitas peta strategis yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis perusahaan. Dan alat yang terakhir adalah papan instrumen digital. Digital dashboard ini memberi manajer grafik dan bagan di atas meja dan juga gambar yang sudah terkomputerisasi mengenai di mana posisi perusahaan pada semua metrik dari proses kartu skor SDM. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada pengertian dari strategi analisis sumber daya manusia. Jadi untuk pengertiannya adalah proses evaluasi terhadap kebijakan, praktik, dan proses manajerial yang terkait dengan pengelolaan karyawan dalam organisasi. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam manajemen SDM, serta mengetahui bagaimana strategi SDM dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Nah, untuk yang selanjutnya ada tujuan dari analisis SDM. Untuk tujuan yang pertama adalah meningkatkan efisiensi. Yang kedua, penyusunan rencana pengembangan SDM. Dan yang ketiga ada pengoptimalan penggunaan karyawan. Dan yang terakhir ada evaluasi kinerja. Nah, selanjutnya ada manfaat dari analisis SDM. Itu yang pertama adalah meningkatkan kinerja karyawan. Jadi manfaatnya adalah menyediakan data untuk meningkatkan produktivitas dan juga efektivitas karyawan. Dan yang kedua ada pengelolaan talenta. Jadi manfaat analisis SDM itu dapat membantu dalam mengidentifikasi dan juga pengembangan talenta karyawan. Dan yang ketiga ada kesesuaian karyawan dengan posisi. Jadi dapat memastikan karyawan yang ditempatkan di posisi yang tepat sesuai dengan keterampilan dan minat mereka. Dan yang terakhir ada perencanaan pengembangan organisasi. Adalah menyusun strategi pengembangan SDM yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada proses analisis SDM. Itu yang pertama adalah identifikasi tujuan organisasi. Yang kedua, memahami tujuan jangka panjang organisasi untuk menyelaraskan kebutuhan SDM. Yang ketiga ada pengumpulan data SDM. Yang keempat ada melakukan survei, wawancara, atau observasi untuk mengumpulkan data kinerja dan kebutuhan SDM. Yang kelima ada evaluasi kerja. Yang keenam ada menilai apakah karyawan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketujuh ada analisis kesenjangan. Dan yang kedelapan ada penilaian perbedaan antara kinerja saat ini dan yang diinginkan untuk menentukan area pengembangan. Dan yang kesembilan ada perencanaan tindakan. Dan yang terakhir adalah merancang program pelatihan, rekrutmen,
atau kebijakan lainnya berdasarkan hasil analisis. Nah, selanjutnya ada alat-alat yang digunakan dalam analisis SDM, yaitu ada kuesioner dan juga survei. Dan yang kedua ada penilaian kerja atau penilaian kinerja. Yang ketiga ada tes psikologi dan keterampilan. Dan yang terakhir ada wawancara yang mendalam. Nah, untuk kesimpulan dari strategi dan analisis SDM, yaitu secara keseluruhan strategi dan analisis SDM memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, mengurangi turnover, dan memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang relevan untuk mendukung strategi bisnis perusahaan. Dalam dunia yang semakin kompetitif, manajemen SDM yang baik akan menjadi kunci untuk mempertahankan daya saing dan mendorong keberlanjutan organisasi. Dengan menggunakan strategi yang tepat dan melakukan analisis yang mendalam, organisasi dapat memastikan bahwa mereka memaksimalkan potensi karyawan dan mengoptimalkan setiap aspek yang berkaitan dengan pengelolaan SDM. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.